Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Selamat datang kembali di Nubens Channel. Oke guys, bagaimana kabar Anda semuanya? Saya doakan semoga Anda semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat, mudah rezeki, dan dimudahkan segala urusan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan saya ucapkan terima kasih buat Anda yang sudah subscribe channel ini dan menjadi penonton setia di channel ini. Di video kali ini saya akan sharing kepada Anda mengenai mikrotik guys. Ya, jadi di sini saya sedang meremote ya satu mikrotik. Ya, di sini sedang saya remote, ini punya teman. Ini adalah sebuah mikrotik yang digunakan untuk wifi voucheran di kampungnya. Jadi beberapa waktu lalu beliau menghubungi saya, katanya mikrotiknya itu sering error, sering ngehang ya, dan kadang-kadang kalau mau masuk ke halaman login page, kalau orang mau memasukkan kode voucher itu lama baru muncul login page-nya. Saya cari-cari penyebabnya ya. Saya lihat di settingannya juga sepertinya tidak ada masalah, dan kebetulan ini dia juga menggunakan 2 ISP ya, menggunakan 2 sumber internet, dan settingannya tidak ada masalah. Hanya saja di sini saya melihat sesuatu yang sepertinya agak janggal ya. Saya cek di bagian file. Nah, ini di bagian file ya, memori internal dari mikrotiknya itu ruang bebas atau free memorinya itu sisa 3% ya. Ruang bebas atau sisa ruang kosong di memori internal dari mikrotiknya itu sisa 3% guys ya. Sehingga dia untuk membuat voucheran juga katanya agak kesulitan ya. Dan kalau terbaca di Mihmon ya, di Mihmon itu dia sisa tidak sampai 1 MB ya, tidak sampai 1 megabyte, hanya 500-an kilobyte aja. Jadi kalau dia mau bikin voucher ya, dan vouchernya ini ada 3 jenis, masing-masing 500 voucher, berarti ada 1500 kilobyte, itu ya agak berat guys ya. Nah, jadi belum lagi mikrotiknya ini menyimpan skrip-skrip dari voucher-voucher yang sudah tidak aktif lagi, atau yang sudah habis masa aktifnya, atau sudah habis kuotanya mungkin ya. Jadi dia tetap menyimpan di skrip. Nah, kemudian jadi di sini saya coba untuk mencari solusi bagaimana caranya supaya ruang memorinya ini kembali ya sedikit lebih lega, karena mikrotik ini dia menggunakan RB750GR2 yang memori internalnya itu hanya 16 MB. Memang agak terbatas ya, dan tidak memiliki slot memory card juga untuk menambah memori eksternal. Oke, jadi di sini saya hanya akan sekedar sharing karena saya juga masih belajar juga di seputar mikrotik ini guys ya. Jadi belum terlalu paham betul ya, tapi setidaknya ya bisa lah ya. Nah, saya akan mencoba solusi bagaimana supaya ruang memorinya ini itu menjadi lebih lega ya. Jadi mikrotik ini juga menyimpan file-file sampah seperti yaitu tadi yang saya bilang ya. Voucher-voucher ini yang sedang aktif ya, nanti dia akan habis masa aktifnya, atau kalau dia sistem kuota ya, dia juga akan habis kuotanya dipakai ya. Voucher-voucher yang sudah terpakai ini itu data-datanya akan tersimpan di script guys ya. Di sini bisa kita lihat di menu sistem dan kita buka script ya. Nah, ini. Jadi tersimpan di sini semua ya. Nah, ini Anda bayangkan dari bulan Maret aja masih tersimpan nih ya. Voucher yang sudah tidak aktif atau yang sudah terpakai dari bulan Maret masih tersimpan di sini. Dan ini berjalan terus ya. Nah, kenapa mikrotik menyimpan script ini padahal vouchernya sudah tidak digunakan lagi? Jadi script ini disimpan mikrotik sebagai data ya pada saat kita akan mengecek laporan penjualan di Mihmon ya. Jadi ini
tampil semua nanti ya. Dari setiap bulan itu skripnya tersimpan dan kita bisa mengecek berapa pendapatan bulanan atau berapa voucher yang laku ya setiap bulan. Jadi dia tersimpan di situ guys. Sedangkan ini kalau sudah tidak hanya sekedar sebagai data aja ya, ini sepertinya tidak ada gunanya juga buat kita simpan lama-lama guys ya. Jadi ini sebaiknya kita coba hapus saja ya. Kita hapus ini kalau dari bulan Maret sampai sekarang bulan Desember ya mungkin ribuan ini. Jadi ini akan scanning terus ini ya. Nanti kita lihat dia maksimal dia berhenti di angka berapa ini sampai di tanggal 27 Desember ini ya. Nah, ini akan sedikit memakan waktu. Jadi ini juga berpengaruh guys ya dengan kapasitas memori internalnya ya. Jadi dia tersimpan di memori internal data-data voucher yang sudah tidak terpakai ini. Jadi sebaiknya saran saya ya untuk Mikrotik yang sudah berjalan sekian bulan dan kita juga sudah tahu laporan keuangannya berapa setiap bulan ya di bulan-bulan sebelumnya, ya sebaiknya ini dihapus ya, file-file ini dihapus. Dan kalaupun ingin menyimpan datanya nanti di Mihmon Anda bisa download filenya ke Excel ya sebagai dokumen lah ibaratnya ya, dokumen laporan keuangannya ya. Mungkin Anda akan mengecek total pendapatannya dalam 1 tahun berapa, atau Anda ingin mengecek setiap bulannya ini terjadi penaikan atau penurunan untuk penjualannya. Yang jelas ini bisa Anda simpan filenya, bisa juga Anda screenshot yang di Mihmon ya. Nah, jadi ini kita akan menunggu sampai dia di angka berapa. Ini baru sampai masih di bulan Maret 2023 guys ya. Sedangkan sekarang sudah 27 Desember ya. Jadi ini akan ada ribuan skrip yang terkumpul di Mikrotik ini, yang pada dasarnya dia hanya sebagai data saja, atau yang kalau sudah terlalu lama ya dianggap sampah saja ini ya. Jadi memenuhkan ruang memori ya. Ada baiknya kita hapus saja nanti sambil kita menunggu ya. Kita akan lihat ya videonya. Mungkin agak saya percepat ya, atau saya skip supaya tidak terlalu lama, karena ini sudah berjalan berapa bulan guys, dari bulan Maret hingga bulan 12, berarti ini sudah 9 bulan berjalan ya. Laporan-laporan voucher yang lama ini masih tersimpan di sini. Kemudian kalau saya biasanya tipsnya di sini juga ya, di log ya, di log ini juga dia memakan ruang memori guys ya. Log harian ya, log harian, log hotspot, log pengguna ya. Nah, ini juga secara default ya, secara default itu Mikrotik ada yang menyimpan log itu di memori internal ya. Ada yang menyimpan di RAM ya. Nah, seperti ini yang di memori internal dan ini yang di RAM ya. Nah, secara default di sini itu len per filenya itu 1000 ya. Jadi 1000 baris ya. 1000 baris selesai, dia bikin log 1000 baris, dia bikin lagi mulai dari awal ya. Nah, jadi ini kita perkecil saja ya kalau tidak diperlukan ya. Ya bisa kita perkecil dia 500 ya, atau 100 atau bahkan 50 ya. Boleh diperkecil, ini setidaknya membuat ruang memori di Mikrotiknya tidak terkuras ya. Tapi yang paling penting ya ini sisa-sisa voucher yang sudah tidak aktif di bulan-bulan sebelumnya yang harus kita bersihkan. Jadi tidak masalah jika Anda tidak menyimpan laporan keuangannya, Anda bisa mendownload filenya daripada ruang memori Mikrotik Anda terlalu penuh dan akhirnya nanti akan mengalami hal-hal yang tidak diinginkan seperti error, nge-lag, atau ya mungkin seperti yang dialami oleh teman saya ini. Dia juga bilang untuk masuk ke halaman loginnya juga susah ya. Nah, itu karena ruang memorinya sudah terbatas ya. Oke guys, sambil kita menunggu, setelah dia selesai scanning kita akan lanjutkan lagi sharingnya guys ya. Sementara saya skip dulu videonya. Oke guys, kita lihat di sini sudah
scanningnya sudah mencapai 5.400-an item atau script ya, 5.400-an kode voucher dari bulan Maret ya. Cuma tadi ini harusnya sudah selesai, cuma tadi Mikrotiknya sempat restart sendiri. Nah ini kemungkinan penyebabnya, nggak tahu apakah jaringan di sana atau Mikrotiknya lelah jadi dia restart sendiri. Jadi dia scanning lagi dari awal ini scriptnya tadi. Nah sekarang sudah mencapai 5.500-an item sampai di bulan September 2023. Kita akan coba hapus ya, khawatir nanti dia restart sendiri lagi. Kita akan coba hapus dulu yang ada ini sampai ya ini ya, 5.595 item. Nah ini kita hapus. Kita tekan tombol delete saja di sini atau di laptop ya. Nah, namun nanti yang untuk bulan terakhir yang sedang berjalan ya, misalkan saat ini bulan Desember, itu jangan dihapus dulu guys ya, karena datanya masih diperlukan untuk laporan keuangan bulan ini. Nah ini sedang menghapus. Nanti kita akan lihat perbedaannya setelah dari sebelum kita hapus dan setelah kita hapus script file voucherannya yang ada di sini ya, di list script ya. Nah, apakah bisa melegakan ruang memori internalnya atau seperti apa? Yang jelas tadi kita lihat itu sisa 3% ya. Ini sudah sampai bulan Oktober ya, kita hapus saja kecuali yang bulan Desember ya. Nah, kita hapus saja ini. Ini Mikrotiknya jauh dari tempat saya guys, sekitar 15 km. Jalannya juga jelek ya, melalui perbukitan dan pegunungan. Apalagi kalau cuaca lagi hujan itu repot kalau mau ke sana guys ya. Salah. Kita hapus lagi nih, masih bulan November ya. Masih di bulan November. Berarti satu bulanan ini bisa kisaran di atas 500 voucher ya yang laku. Bahkan tadi sempat saya lihat ada yang hampir mencapai 1000 voucher ya. Dia ini dusun kecil guys ya, bukan desa ya, tapi hanya dusun kecil ya, hanya beberapa kakak saja. Dan sinyal di lokasinya juga tidak ada guys kalau untuk 4G ya. Jangankan 4G ya, sinyal E saja buat nelpon biasa itu tidak ada guys ya, karena dihalangi oleh gunung yang lumayan tinggi, sekelilingnya juga pegunungan. Nah ini sudah masuk ke bulan Desember. November tadi masih ada, hati-hati nih yang Desember ya, jangan sampai kehapus. Oke, November hanya beberapa aja. Oke, mudah-mudahan ini bisa kelar ya. Kita coba lihat filenya. Oke, masih 3% karena Mikrotiknya belum kita restart. Nanti kalau sudah selesai kita akan coba restart ya. Jadi masih 3% guys ya. Nih. Nah, sudah naik 11 ya. Naik ke 11 ya. Kemudian ya, sudah bertambah ini 11%. Kita lihat di Mihmon. Di Mihmonnya tadi sisa 544 kilobyte dan sekarang sudah sisa 1,8 megabyte. Yang lumayan guys ya. Jadi itu harus dibersihkan ya. Jangan disimpan terlalu lama. Oke, jadi saya rasa cukup ya guys, karena sudah masuk bulan Desember. Desember ini tidak akan kita hapus ya. Karena datanya masih diperlukan. Ada itu November tinggal 2 atau 3, itu biarin aja. Yang jelas di sini sudah bertambah ruang memorinya ke 11%, dan kita coba restart ya, apakah ruang memorinya bisa lebih dari 11%. Kalau tidak ya berarti memang segitu ya, karena ini dia 2 ISP ya, Mikrotiknya menggunakan 2 ISP, otomatis ada beberapa settingan-settingan yang juga memakan ruang memori. Kita akan coba restart dan kita tunggu beberapa saat guys.
Oke, mikrotiknya sudah restart. Kita tunggu beberapa saat dia login lagi. Biasanya memakan waktu 1-2 menit. Ya sudah. Oke, sudah login lagi guys ya. Oke, ini masih berjalan. Dan sekarang kita coba lihat ya, ini masih ada aktif 9 voucher. Kita coba lihat di menu file. Oke, 11%. Dari 3% jadi bertambah 8%, dan di Mihmon juga tetap 1,83 MB. Oke guys, mudah-mudahan sharing saya pada video kali ini bermanfaat untuk kita semuanya. Jangan lupa untuk subscribe channel ini bagi Anda yang belum subscribe, sebagai bentuk dukungan Anda, dan supaya saya juga lebih bersemangat lagi untuk membuat konten-konten yang bermanfaat untuk kita semua. Yang jelas di channel ini kita tidak hanya terpaku pada konten elektronik, tapi apa yang saya tahu itu juga akan saya sharingkan di sini guys ya. Jadi tidak terpaku pada satu pembahasan saja. Dan jika Anda rasa video ini bermanfaat dan jika Anda suka videonya, silakan Anda klik tombol like dan Anda share, bagikan ke teman-teman Anda yang memiliki masalah yang sama. Terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk menonton dan mampir di channel ini. Sampai ketemu lagi di video saya yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.